Nakama, terima kasih karena sudah bersedia mampir di channel ini. Semoga kalian yang nonton sehat selalu ya. Pasti kalian sudah membaca manga One Piece chapter 1059 kan? Pada chapter kali ini, Oda Sensei benar-benar menampilkan alur cerita yang tidak pernah dibayangkan oleh para nakama. Salah satu hal besar yang terkuak pada chapter ini adalah tujuan sebenarnya dari Yonko Kurohige yang sebelumnya diceritakan telah melakukan pergerakan untuk mendapatkan sesuatu. Seperti yang kita tahu, pada saat Arch Reverie terjadi, bajak laut Blackbeard yang dipimpin oleh Yonko Kurohige berniat melakukan pergerakan guna mengambil sesuatu yang juga sedang diburu oleh Angkatan Laut. Kurohige mengatakan daripada membiarkannya jatuh ke tangan Angkatan Laut, aku lebih suka mengambilnya untuk diriku sendiri. Sejak itu, banyak sekali teori liar yang bermunculan mengenai apa yang sebenarnya diincar oleh Teach. Ada yang menyebutkan kalau Kurohige berniat mengambil alih kerajaan Alabasta setelah berita kematian Raja Cobra tersebar. Lalu ada juga yang mengatakan kalau Kurohige ingin pergi ke Wano Kuni untuk mengambil kekuatan buah iblis pada bajak laut yang telah mengalahkan Big Mom dan Kaido. Semua teori liar itu dipatahkan oleh Oda Sensei dengan hadirnya chapter 1059. Ternyata tujuan Teach melakukan pergerakan adalah untuk mengambil kekuatan buah iblis buah Hancock Mero Mero no Mi yang mampu membuat orang lain menjadi batu. Tidak pernah terpikirkan kalau yang selama ini diburu oleh Kurohige adalah buah iblis milik Ratu Bajak Laut Buah Hancock. Bajak laut Kurohige memang terkenal sebagai pemburu buah iblis yang memiliki kemampuan yang unik guna memperkuat kekuatan para komandannya. Bahkan demi mendapatkan buah iblis Mero Mero no Mi milik Hancock, Kurohige tidak segan-segan untuk menurunkan seluruh armada tempurnya guna bisa mendapatkan buah iblis itu. Apakah buah iblis Mero Mero no Mi memang sehebat itu sehingga membuat Kurohige sangat ingin memilikinya? Bukannya kekuatan Mero Mero no Mi hanya akan aktif jika musuh yang melihat pengguna merasa tergila-gila dengan kecantikan atau ketampanannya. Sama halnya seperti kasus buah Hancock yang bisa membuat musuhnya menjadi batu karena mereka tergila-gila dengan kecantikan Hancock. Jadi apakah buah iblis Mero Mero no Mi akan bisa aktif kalau yang memakannya bukan orang cantik atau tampan? Daripada bingung, mari kita bahas kemampuan dan cara mengaktifkan kekuatan dari buah iblis Mero Mero no Mi. Mero Mero dalam bahasa Jepang adalah istilah kata yang digunakan untuk menggambarkan orang yang sedang mabuk sampai tak sadarkan diri. Atau bisa dikatakan orang yang sedang mabuk yang sama sekali tidak bisa mengendalikan pikiran dan emosi mereka. Bahkan mereka sama sekali tidak bisa fokus kepada diri mereka hingga membuat mereka menangis atau tertawa secara berlebihan dikarenakan pikiran mereka dalam kondisi yang tidak bisa dikendalikan. Jadi, bisa disimpulkan kalau kekuatan buah iblis Mero Mero no Mi hanya akan aktif jika musuh merasa tergila-gila atau terlalu fokus dengan si pengguna buah iblis. Nah, sebagai contoh, buah Hancock memiliki kecantikan yang luar biasa hingga bisa membuat para musuhnya tergila-gila atau sampai kehilangan fokus pikiran karena melihat kecantikan Hancock. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Hancock untuk mengubah musuh-musuhnya atau orang yang ia kehendaki menjadi batu setiap kali mereka tergila-gila dengan kecantikannya. Kekuatan buah iblis ini bukannya tanpa celah, karena kita telah beberapa kali melihat Luffy yang tidak menjadi batu ketika Hancock menyerang Luffy dengan teknik Mero Mero Melo. Hal itu karena Luffy yang sama sekali tidak memperdulikan kecantikan yang dimiliki oleh Hancock, dan Luffy bisa mengendalikan pikirannya dengan baik. Atau pada kasus lain seperti yang dialami oleh Vice Admiral Momonga, di mana saat ia bertemu dengan buah Hancock, ia dengan sengaja menusuk tangannya sendiri. Cara itu dilakukan oleh Momonga agar ia bisa mengalihkan pikirannya ke rasa sakit di tangan dan tidak berfokus pada kecantikan Hancock. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau buah iblis Mero Mero no Mi dimakan oleh orang yang tidak cantik atau tampan? Apakah mereka tetap bisa mengaktifkan efek buah tersebut? Jawabannya tentu saja bisa, dan dengan cara yang berbeda. Contohnya saja seperti Big Mom yang ingin mengambil jiwa seseorang. Jika target dari Big Mom tidak takut sama sekali dengan Big Mom, maka Big Mom tidak akan bisa mengambil jiwa orang tersebut. Begitupun sebaliknya, jika orang itu takut dengan Big Mom, maka Big Mom dapat mengambil jiwa orang itu. Jadi bisa disimpulkan kalau Mero Mero no Mi dimakan oleh orang yang sangat kuat seperti Kurohige, maka targetnya akan menjadi batu jika ia tidak bisa mengendalikan rasa takutnya kepada Kurohige. Atau jika yang memakan Mero Mero no Mi adalah orang yang sangat jelek, maka target itu akan menjadi batu jika ia sampai jijik dengan muka pengguna buah Mero Mero no Mi. Nah, bagaimana dengan kekuatan awakening dari buah iblis Mero Mero no Mi? Apakah buah Hancock telah mencapai level awakening dalam menggunakan buah iblisnya itu?
Awakening sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan tingkatan penggunaan buah iblis. Seseorang yang baru memakan buah iblis hanya akan membangkitkan setengah kekuatan dari buah iblis tersebut. Menurut Doflamingo, orang yang mampu membangkitkan kekuatan buah iblisnya sampai ke tahap awakening adalah orang yang telah berhasil lolos dari kematian. Contohnya, seperti Luffy yang telah berhasil membangkitkan awakening buah iblisnya setelah hampir mati saat bertarung dengan Kaido. Sejauh ini, hanya ada beberapa karakter yang telah dikonfirmasi mencapai tahap awakening dalam menggunakan buah iblis. Perlu diingat, jika tahap awakening dari buah iblis tipe Zoan, Paramecia, dan Logia tidaklah sama. Sejauh ini, hanya buah iblis tipe Zoan dan Paramecia lah yang diketahui memiliki kemampuan awakening. Pengguna buah iblis tipe Paramecia yang telah berhasil membangkitkan awakening buah iblisnya akan mampu mengubah sifat material di sekitar mereka menjadi seperti atau sama dengan sifat kekuatan buah iblis mereka, serta mampu mengendalikan material yang telah diubah tadi sesuai dengan kehendak mereka. Contohnya, seperti kekuatan awakening buah iblis Doflamingo dan Katakuri, di mana mereka berdua dapat mengubah material yang ada di sekitar mereka menjadi bentuk dasar dari kekuatan buah iblis mereka, yaitu benang dan mochi. Namun, kemampuan awakening tipe Paramecia untuk mengubah benda di sekitar pengguna tidaklah bersifat universal. Beberapa buah iblis tipe Paramecia menunjukkan perubahan yang berbeda, walaupun konsep umum mengenai memanipulasi dan mengubah benda di sekitar masih ada. Contohnya, seperti Eustace Kid. Setelah ia membangkitkan kekuatan buah iblis Jiki-Jiki no Mi ke tahap awakening, ia mampu membuat benda-benda selain tubuhnya sendiri menjadi pusat medan magnet. Seperti yang ia lakukan kepada Big Mom, yang mana Kid membuat badan Big Mom menjadi pusat medan magnet, dan membuat seluruh benda yang terbuat dari logam menempel dengan Big Mom. Untuk pengguna buah iblis tipe Zoan yang telah berhasil mencapai tahap awakening, mereka akan mendapatkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh yang jauh lebih besar daripada pengguna buah iblis Zoan biasa. Biasanya, pengguna buah iblis tipe Zoan yang telah mencapai tahap awakening akan dapat mengubah bentuk tubuh mereka menjadi campuran antara bentuk manusia dan bentuk hewan yang mereka miliki. Nah, sedangkan untuk buah iblis tipe Logia, sampai saat ini belum dijelaskan mengenai kekuatan dari penggunanya yang telah mencapai tahap awakening. Ada teori yang mengatakan kalau awakening Logia dan Paramecia sama-sama dapat mengubah lingkungan sekitar menjadi seperti kekuatan dasar buah iblis mereka. Seperti halnya Aokiji dan Akainu yang telah membuat Pulau Panghazard memiliki kondisi lingkungan es dan magma. Tapi menurut Mimin itu bukanlah merupakan hasil dari kekuatan awakening buah iblis Aokiji dan Akainu, melainkan murni karena kekuatan buah iblis Logia yang pada dasarnya sangat overpower. Apalagi pertarungan antara Aokiji dan Akainu berlangsung sangat lama. Jadi wajar saja kalau kondisi lingkungan tempat mereka bertarung berubah jadi es dan magma. Nah, jadi gimana dengan Boa Hancock? Apakah ia telah berhasil mencapai tahap awakening? Menurut Mimin sih masih belum, karena sampai sejauh ini Boa Hancock tidak pernah menemui pertarungan yang dapat mengancam hidupnya. Seperti yang kita tahu, buah iblis dapat mencapai tahap awakening kalau si pengguna berhasil lolos dari kematian. Jadi, bagaimanakah kekuatan dari awakening buah iblis Mero Mero no Mi? Di sini Mimin memiliki teori kalau kekuatan buah iblis Mero Mero no Mi yang telah mencapai tahap awakening dapat mengubah semua makhluk hidup, baik itu binatang, tumbuhan, ataupun manusia menjadi benda padat sesuai dengan pikiran si pengguna. Bagaimana kalau selama ini Boa Hancock mengubah musuhnya menjadi batu karena ia memang ingin mengubah musuhnya menjadi batu? Bagaimana kalau sebenarnya Hancock bisa mengubah musuh-musuhnya menjadi benda lain yang bukan batu? Kurohige telah membaca buku tentang rahasia dan kekuatan tersembunyi dari buah iblis. Jadi kemungkinan besar Kurohige telah mengetahui kekuatan tersembunyi dari buah iblis Mero Mero no Mi yang membuatnya sangat ingin memiliki buah iblis itu. Dan itulah review singkat mengenai buah iblis Mero Mero no Mi. Kalau menurut kalian, kenapa Kurohige begitu tertarik dengan buah iblis yang satu ini hingga membuatnya tidak segan-segan menurunkan seluruh armada tempur miliknya? Jadi, bagaimana pendapat kalian guys tentang teori kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya.